Kenapa halamannya meloncat-loncat? Kami di sini menggunakan tematik. Jadi pembelajaran dalam buku paket ini menurut tema, tidak menurut halaman ya. Ini nanti buku paketnya. Di dalamnya tuh ada beberapa tema. Jadi kalau pas tema misalnya binatang, jadi kita cari yang tema binatang. Jadi halamannya bisa nggak urut ya. Yang tema diri sendiri di depan. Nanti pas tema yang lain binatang lingkungan sekitar tuh ada binatang, ada tanaman. Itu jadi halamannya tidak bisa urut. Ya. Itu belajar menurut tema. Lalu untuk pembelajaran selanjutnya, setiap hari Rabu kita akan mengadakan live atau siaran langsung melalui FB atau IG PAUD Miriam. Nanti kita akan dibagikan linknya pada setiap hari Rabu. Itu kegiatan senam bersama untuk Rabu pertama dan Rabu ketiga. Lalu untuk Rabu kedua dan Rabu keempat diisi dengan pembelajaran mulok atau muatan lokal tentang budaya Banjar yang ada di tempat kita ini. Karena sekarang kita dianjurkan untuk memasukkan mulok dalam pembelajaran di taman kanak-kanak. Itu kiranya untuk pembelajaran untuk semester 1. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk pembelajaran semester 1. Kami persilahkan bagi mama papa yang berada di rumah. Kalau ada yang jelas bisa ditanyakan di sini. Terima kasih. Nanti kalau yang atau juga bisa melalui chat yang ada di dalam Zoom ini. Nanti kami akan berusaha untuk menjawabnya. Sudah nggak ada ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kami mau lanjutkan tentang pembelajaran di semester 2. Di semester 2 ini kami rencanakan untuk PTM terbatas. Jadi kita ada tatap muka tapi terbatas dengan jumlah anak tertentu. Untuk taman kanak-kanak maksimal 5 anak dalam setiap tatap muka. Di sini sebelum kami mengadakan PTM, harus mengusulkan atau mengajukan proposal PTM ke Dinas Pendidikan Kota. Dalam proposal itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua murid, yaitu orang tua murid wajib mengisi survei pada Google Form yang nanti akan kami bagikan. Setelah itu kalau orang tua murid menyetujui adanya PTM terbatas, kami mau lanjutkan membuat proposal ke Dinas Pendidikan Kota. Sedangkan syarat-syaratnya dalam pengajuan PTM ini selain survei, ada surat pernyataan dari orang tua murid bahwa anaknya bersedia mengikuti PTM dengan segala resiko yang ada. Jadi nanti kalau ada segala sesuatu pada anak tentang COVID itu tidak bisa menyalahkan dari sekolah ya. Itu nanti ada surat pernyataan bersedia mengikuti PTM.
Lalu mengumpulkan sertifikat vaksin orang tua. Jadi anak yang mengikuti PTM, orang tuanya harus sudah divaksin. Juga semua guru harus sudah vaksin. Di PAUD Meriam ini semua guru, karyawan, dan staf-staf yang lain sudah vaksin yang kedua. Jadi semua sudah selesai vaksin. Lalu juga di TK Meriam nanti atau PAUD Meriam ini melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nanti ada pengukuran suhu, ada cuci tangan, juga ruangan yang terbuka. Jadi anak-anak tidak di dalam kelas pakai AC, tidak. Jadi memakai ruangan terbuka yang ada di PAUD Meriam, yaitu di aula atas, aula bawah ada 2, dan juga ada ruangan besar di kelas kelompok A yang bisa dibuka. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan tentang rencana PTM terbatas di semester 2. Boleh mengajukan pertanyaan atau melalui chat juga bisa. Apakah semua sudah jelas tentang pelaksanaan pembelajaran kita di semester 1 dan semester 2, Bapak Ibu? Enggak kedengaran. Mohon kalau ada yang ngomong, mic-nya dihidupkan. Terima kasih. Halo. 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 Itu sekolah. Halo. Temannya semua. Lah itu teman. Oke, ini ada pertanyaan. Bagi anak yang tidak mengikuti PTM di semester 2, apakah disediakan link Zoom supaya sama kualitasnya dengan anak yang tatap muka di kelas? Di semester 2 PTM terbatas itu kita melayani 2 pembelajaran. Kalau yang tidak bersedia tetap melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi ibu guru tetap mengirimkan Padlet setiap hari. Jadi nanti anaknya, misalnya di kelompok B ada 20 anak, itu dibagi 4 kelompok, 5-5. Jadi di hari Senin 5, hari Selasa 5, Rabu 5, dan Kamis 5. Itu nanti bagi anak yang tidak datang ke sekolah atau yang tidak PTM, yang 15 itu belajar di rumah dengan Padlet yang dikirimkan. Jadi ada dua pembelajaran. Jadi tetap mendapatkan pembelajaran Padlet. Dan itu kualitasnya akan sama dengan yang tatap muka. Begitu, Mah. Terima kasih. Untuk PTM nanti berapa lama jam pembelajarannya? Untuk TK 2 jam pembelajaran. 2 jam pembelajaran itu sekitar 2 jam waktu ya. Karena satu pembelajaran untuk anak TK 30 menit.
Ya, misalnya masuk pukul 8, jadi berakhir pukul 9. Aduh, bersama neneknya belum vaksin tuh gimana ya? Ini ada pertanyaan ketika PTM, kalau orang tua belum vaksin, apakah boleh dengan neneknya yang sudah vaksin? Di sini kami mengharapkan orang tua sudah vaksin ya, karena di rumah anak-anak tinggal bersama orang tua. Kalau anaknya tinggal bersama nenek ya tidak apa-apa, karena neneknya sudah vaksin. Yang kami harapkan di rumah anak aman dan di sekolah juga aman. Dan satu lagi harapan kami atau dari Pak Otmeria mengharapkan bagi anak yang bepergian keluar kota waktu PTM, itu setelah kembali wajib melakukan swab antigen sebelum masuk ke sekolah atau masuk dalam PTM. Ya, bagi anak yang ikut orang tuanya keluar kota. Jadi setelah kembali dipastikan bahwa anak itu sehat gitu. Oh. Oke, kalau ini ada juga masukan, kalau mamanya sedang hamil memang tidak boleh vaksin ya, itu memang pengecualian. Berarti bersama neneknya atau papahnya yang sudah vaksin. Ya, terima kasih untuk masukannya. Ya, ini ada usulan, jika anak mengikuti PTM, mohon kerjasama orang tua, jika anaknya sakit, jangan dimasukkan ke sekolah. Oke, ini bagus sekali, memang untuk anak yang sedang tidak enak badan, tidak boleh masuk sekolah. Karena nanti sebelum masuk kita akan cek dulu suhu badannya di depan ya. Ini supaya jelas akan saya bacakan kesiapan Pak Otmeriam dalam menjalankan PTM terbatas. Jika hasil survei dari orang tua murid banyak yang menyetujui PTM terbatas, kami telah memenuhi syarat dalam melaksanakan PTM terbatas sebagai berikut. Tersedianya fasilitas sanitasi, toilet bersih, wastafel tempat cuci tangan yang mencukupi, hand wash, dan termogan. Jadi sebelum masuk ke sekolah, di depan gerbang anak-anak sudah dicek suhu dan juga harus cuci tangan memakai sabun. Di depan TK Meriam sudah disediakan ada 2 wastafel dengan air yang mengalir. Lalu semua guru dan karyawan telah melakukan vaksinasi yang kedua. Semua, kecuali Mrs. K yang sedang hamil belum vaksin. Ada ruangan terbuka berupa aula, ada 3 aula dan 1 ruangan kelas besar yang bisa dibuka jendela dan sekat kelasnya. Penyemprotan ruangan dengan disinfektan sebelum dipakai dan sesudah dipakai anak-anak belajar. Nanti SK izin PTM dari dinas. Yang terakhir, koordinasi dengan Satgas dan Puskesmas terdekat. Jadi dalam PTM nanti kita juga bekerja sama dengan Satgas COVID terdekat dan Puskesmas terdekat. Itu kesiapan kami dalam menghadapi PTM terbatas di semester 2. Ini ada pertanyaan dari orang tua murid.
apakah orang tua boleh menunggu di area sekolah karena waktu belajar cuma 1 jam daripada bolak-balik. Di TK Meriam ini ruang tunggunya terbatas, hanya yang di samping dekat toilet atau dekat kantin ya. Jadi kalau kebanyakan semua menunggu mungkin akan menimbulkan kerumunan orang banyak. Kami mohon yang rumahnya dekat dengan area sekolah bisa ditinggalkan dan nanti dijemput tepat waktu setelah anak pulang sekolah. Kalau yang rumahnya jauh misalnya ya dengan jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama, bisa menunggu dengan maksimal 5 orang mungkin ya di situ, soalnya sempit. Kita kan harus jaga jarak begitu. Oke, ini ada pendapat lagi. Bila ada anggota keluarga serumah yang sedang sakit, mohon anak jangan masuk sekolah. Terima kasih untuk masukannya. Memang nanti ya kalau anggota keluarga sakit ataupun anak sakit sebaiknya atau wajib libur dan lapor ke sekolah bahwa ada anggota keluarganya yang sedang sakit. Ini ada masukan dari orang tua murid untuk PTM jaga jarak untuk anak-anak itu juga diadakan. Jadi 5 anak dengan ruangan aula yang besar itu memungkinkan anak untuk jaga jarak. Dan anak-anak tidak ada waktu bermain di sekolah. Jadi di sekolah pembelajaran, selesai sekolah langsung pulang, tidak boleh singgah atau mampir kemanapun. Sampai di rumah, silahkan anak dimandikan dengan bersih, baru istirahat. Begitu supaya kita semua dapat terjaga kesehatan dan keselamatan kita. Boleh main-main ya, tapi kalau sekolah. Ya, jadi nanti anak dinasihati ya, Mom. Dari rumah diberi pesan bahwa di sekolah masker jangan dibuka. Jangan bermain dengan temannya dulu. Jadi fokus untuk boleh main sama pembelajaran. Aku cuma belajar aja. Dan satu lagi, anak diwajibkan dari rumah membawa hand sanitizer sendiri. Jadi nanti waktu selesai belajar langsung bisa membersihkan tangannya dengan hand sanitizer-nya sendiri. Jadi tidak pinjam-pinjam ke teman yang lain. Juga masker, kalau mungkin dibawain masker cadangannya di dalam tasnya. Supaya nanti kalau ada masker yang kelihatan sudah kotor atau bagaimana bisa digantikan dengan masker yang baru. Iya, ada lagi masukan dari orang tua, mohon kerjasamanya untuk ibu guru atau pengajar yang sedang enak badan, mohon tidak masuk sekolah atau tidak mengajar anak-anak. Terima kasih. Kami di sini juga ada peraturan kalau karyawan ataupun guru tidak enak badan diliburkan atau tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. Terima kasih. Sembilan 942.
Mungkin ada usulan atau masukan yang lain. Untuk kelas A, karena muridnya sekitar 11 anak, jadi nanti bisa seminggu 2 kali PTM. Kalau untuk kelompok B, kelas B itu sekitar 20 dan 21, jadi tidak memungkinkan untuk 2 kali PTM. Jadi 1 kali PTM dalam 1 minggu. Ya, ada satu masukan. Kalau bisa double masker untuk para guru, pengajar, dan staf. Pak Ot Meriam juga untuk pengantarnya. Terima kasih untuk masukannya. Nanti kami akan bicarakan tentang double masker ini. Mudah-mudahan kita bisa tahan ya pakai double masker. Apakah ada lagi pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu? Bagaimana dengan penjelasan tentang pembelajaran kita di PAUD Meriam ini? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Sudah jelas, oke, terima kasih. Kalau semua sudah jelas, kita akhiri Zoom meeting kita. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain belum jelas, bisa di chat lewat grup KB TK Meriam yang masih ada. Itu grup umum ya, bukan grup kelas. Terima kasih, Suster Vero. Ibu, Vero, maaf. Bapak Ibu. Oh ya. Mau tanya, kalau untuk pengambilan buku hari Kamis itu dari jam berapa sampai jam berapa ya, atau bebas aja? Oh iya, Makasih. untuk pengambilan buku pada hari Kamis dan Jumat itu nanti guru kelas masing-masing akan membagikan jadwal, Mah. Biasanya akan dibagi 2 sesi, jadi tidak menimbulkan kerumunan. Begitu. Untuk waktunya bisa kira-kira nggak? Soalnya saya kerja, Bu. Oh ya, waktunya biasanya pagi pukul 9 sampai 9.30. 9.30 sampai pukul 10 kalau kelompok A ya, karena muridnya 11 atau 10 jadi bisa 2 sesi. Dan untuk kelompok B juga sama, pukul 9, 9.30 sampai jam 10. Nanti jadwal anaknya, urutan pengambilannya akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing di WA grup kelas. Oh, baik, terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita akhiri, ada sedikit informasi untuk besok pagi ya, Mom. Untuk besok pagi hari Rabu kita akan melakukan MOS untuk anak-anak. Dan itu wajib diikuti oleh semua anak. Kalau yang sudah punya seragam, memakai baju seragam. Kalau yang belum mempunyai seragam, bisa pakai baju yang sopan dan rapi.
live melalui EB. EB-nya Miriam, TK Miriam BJM. IG PAUD Miriam. Nanti silahkan di-follow. Berarti hari Rabu pakai baju olahraga ya Bu ya? Iya Mom, kalau sudah ada baju olahraganya untuk anak yang udah lama, dipakai baju seragam olahraga. Kalau yang belum ada baju seragam, boleh pakai baju kaos yang sopan. Terima kasih, Mom. Bu. Halo. Iya. Nanya Bu, yang masalah pengambilan buku, kalau Iya. nggak jadwal hari Kamis, saya ngambil hari Sabtu, bisa nggak Bu? Kita jam kerjanya sampai untuk minggu ini sampai hari Jumat, Mom. Jadi hari Kamis dan Jumat pengambilan buku. Itu nggak ada ya? Iya. Maaf Ibu, besok jam berapa ya? Untuk live-nya jam 9 seperti hari ini. Oh baik, terima kasih. Ya. Nanti jadwal MOS akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing melalui WA grup kelas ya Mom ya, supaya bisa ingat. Halo Ibu. Ya, selamat pagi. Mama Samuel, saya mau bertanya, besok kan itu katanya ada MOS jam 9 sampai jam berapa ya Bu? Kebetulan ini Samuel jam 11.15 dia ada terapi motorik sama terapi perilaku di tempat dia biasa gitu. Jadi kira-kira besok jam berapa ya? Kira-kira 1 jam saja, Mom. Jadi untuk anak TK kegiatannya 1 jam saja. Iya. Jadi jam 10 sudah selesai. Oh iya, makasih. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Itu ibu itu mah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih pada Suster Vero yang sudah bersedia hadir di pertemuan ini. Terima kasih Suster Anis juga sebagai staf Yayasan PI untuk Kalimantan. Terima kasih untuk para orang tua murid yang sudah bersedia dan sabar mengikuti pertemuan ini. Terima kasih juga untuk para ibu guru yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Nah, ini kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik ya anak-anak, yang hormat, tangannya dikatup. Di dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Allah Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini, sehingga kami dapat melakukan pertemuan ini dengan lancar dan dapat sharing pada semua orang tua untuk persiapan pembelajaran kami di tahun pembelajaran 2021-2022. Semoga apa yang telah kami rencanakan nanti dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat memulai pembelajaran dengan baik. Lindungilah kami selalu, berikanlah kami kesehatan jiwa dan raga kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sampai jumpa. Dadah. Dadah semua.